Contextual presents. Memang kita belum sampai ke arah mengembangkan secara masif begitu ya dunia antariksa atau dunia iptek. Tapi seenggaknya jangan sampailah kita kembangkan malah dunia manji ya. Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Hari ini kita akan kembali ngomongin HI-HI-an. Ada Mas Sofan di sini, ada Ical, ada gua, dan juga ada Mas Arbit Adonis. Mantap. Ical, BB, kita sebelum masuk ke pembahasan kita kan kemarin kan ada kejadian besar nih belakangan ini. Kita perlu mengucapkan sebagai podcast Bebas Aktif ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Kemenangan untuk fans Arsenal di seluruh dunia. Akhirnya menjuarai sesuatu gitu ya. Ini adalah kemenangan umat manusia dan ini adalah tanda-tanda alam di mana vaksin virus corona akan segera ditemukan. Yakin gue. Ini kayak udah mau jadi YouTuber, Abid mau jadi YouTuber. Iya. Selamat Arsenal bisa menang FA Cup, ya. Kalau Arsenal bisa menang FA Cup, berarti apapun yang terjadi di dunia ini possible lah. Dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang kemarin berkurban, semoga tetap sehat dan kolesterolnya jangan lupa dijaga. Yang sedang berbahagia bukan cuma Emirates yang itu ya, ada Emirates yang lain juga yang sedang berbahagia nih. Waduh, bener banget. Ini kalau Arsenal kemarin sponsornya kan tulisannya dulu Fly Emirates nih, terus diganti sebenarnya masih sama tapi ganti tagline-nya doang, Emirates Fly Better. Yoi. Ini sekarang kita kebetulan banget juga ngomongin Emirates dan juga Fly Better beneran, karena kita akan ngomongin misi ke planet Mars yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, tadi udah denger ya MC dadakan dari BB sama Mas Abid nih udah ngomongin tentang Arsenal dan kita udah tahu kalau misalnya di podcast Bebas Aktif episode 77 kali ini kita akan bahas tentang Uni Emirat Arab. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa juga buat teman-teman untuk follow dan komen Twitter dan Instagram kita di @contextual.com. Kunjungi juga website kita di www.contextual.com. Terus dengerin Spotify kita di podcast Bebas Aktif dan juga tonton video-video kita di Contextual Media di YouTube. Nah, kira-kira kenapa Uni Emirat Arab susah-susah ngirimin roket ke planet Mars, sedangkan dia udah menguasai tidak hanya langit-langit di bumi, tapi juga langit di kota London. Kira-kira kenapa sih? Apa sih tujuannya? Ya, jadi kalau lihat-lihat sekilas gitu ya di berita-berita, sebenarnya Uni Emirat Arab ini pengen menjadikan misi ini nggak sekedar cuma buat meneliti Mars per se gitu ya, tapi misi ini dianggap sebagai proyek jangka panjang sebuah negara, Uni Emirat Arab, untuk mewujudkan generasi muda yang lebih melek sains gitu, dan yang dikdaya di bidang ilmu iptek gitu. Jadi ini dianggap sebagai investasi human capital dan secara ekonomi juga ini dianggap sebagai langkah awal bagi Uni Emirat Arab untuk melakukan diversifikasi ekonomi secara bertahap gitu ya, dari yang secara tradisional bergantung sama minyak ke ekonomi yang lebih knowledge based seperti itu. Jadi keren banget nih. Ya. Proyeknya jangka panjang untuk generasi mudanya melek sains dengan bikin penerbangan keluar angkasa, bukan bikin video lucu-lucu gitu kan ya. Waduh. Tapi memang sebenarnya kenapa tuh? Kenapa? Tapi menarik nih ya, apa namanya kalau kita lihat apa yang dibilang BB tadi itu. Jadi proyek Al-Aman namanya atau Hope. Milik
Uni Emirat Arab ini kan menandai beberapa fase dalam ekonomi politik di Uni Emirat Arab kan, dan sebelumnya yang mengandalkan minyak tadi, terus kemudian sebenarnya mulai bergeser ke arah turisme, ke arah pariwisata, lalu pusat perdagangan, jasa dan transit, di mana pesawat dari Abu Dhabi dan Dubai ini kemudian hampir menjelajahi seluruh dunia dan menjadi salah satu brand paling kuat di dunia penerbangan. Terus kemudian masuk ke yang sifatnya itu advanced technology and advanced knowledge base. Yang ini menurut gue sesuatu yang menarik banget, mengingat kebijakan ruang angkasa atau kebijakan antariksa ini selalu menjadi bagian dari kebijakan luar negeri selalu sejak zaman space race dulu, ketika Uni Soviet dan Amerika itu mencoba untuk menunjukkan kedikdayaannya di bidang antariksa. Yang menarik adalah bahwa kenyataan bahwa kebijakan ruang angkasa ini bukan hanya untuk kebijakan ruang angkasa itu sendiri. Jadi ini bukan hanya Uni Emirat Arab itu pengen nerbangin orang atau pengen ngirim misi ke Mars aja, tetapi yang mesti kita lihat adalah bahwa pengembangan teknologi dan pengetahuan di bidang antariksa itu spillover-nya itu luar biasa. Misalnya ke ekonomi, pasti nanti itu terkait dengan penerbangan, teknologi satelit, teknologi yang sifatnya itu ya paling canggih. Terus kemudian juga di bidang knowledge, spillover-nya adalah bahwa ini nggak hanya tentang menerbangkan vehicle aja, tetapi juga terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ya, yang di misi Mars-nya Uni Emirat Arab ini, salah satu yang pengen dilihat adalah iklim di Mars. Nah itu kan mau nggak mau harus memiliki kapabilitas dan kompetensi di bidang klimatologi kan. Ilmu mengenai iklim, dan itu nggak hanya di bumi tetapi juga di Mars. Kemudian ini terkait dengan fisika, terkait dengan IT, terkait dengan yang lain-lain, yang ini pasti bisa di convertibility, yang bisa di-convert ke bidang-bidang ekonomi yang lebih luas lagi gitu. Dan juga selalu kebijakan antariksa itu selalu punya dimensi strategisnya gitu. Jadi ketika negara lo udah bisa menerbangkan benda ke ruang angkasa, bahkan sejauh ke planet Mars, lo berarti bisa mengirimkan apapun ke negara-negara sekitar lo gitu, ke negara-negara tetangga lo. Itu punya delivery sistemnya itu bisa mencapai manapun, yang itu ya bisa aja di-convert menjadi kekuatan militer yang baik. Jadi perlu dilihat bahwa kebijakan ruang angkasa itu dampaknya itu luar biasa bagi bidang-bidang yang lainnya. Yang menarik, gue lanjutin Abid nih. Jadi Emirat Arab ini nggak cuma sedang mengirim ke Mars, ini juga sedang mengirim pesan ke bumi gitu ya, Abid ya. Jadi nggak cuma bahwa ini akan banyak spillover efeknya, tapi juga bahkan pesan yang dalam jangka pendek pun juga akan tersampaikan gitu, akan memberikan dampak juga secara signifikan. Makanya kalau kita lihat perkembangan teknologi luar angkasa itu kan sangat erat juga kaitannya dengan posisi negara itu di dalam politik internasional gitu kan. Dulu kan konon gitu NASA sempat kerepotan untuk melanjutkan proyek ke luar angkasa termasuk ke bulan. Tapi baru kemudian setelah Soviet itu berhasil mengirimkan manusia pertama ke luar angkasa, kemudian Amerika Serikat ngebut untuk menunjukkan bahwa dia lebih jago daripada Soviet, sampai akhirnya kemudian akhirnya Apollo berhasil mendarat di bulan gitu, yang kalau kata sebagian penganut flat earth sih cuma di studio gitu ya. Tapi ya artinya kebijakan luar angkasa ini sangat erat juga kaitannya dengan politik internasional yang ada di bumi ini gitu ya. Dan menarik juga untuk melihat bahwa ada pesan yang ingin dikirimkan oleh Uni Emirat Arab juga ke dalam negaranya maupun ke negara-negara lain di dunia. Tadi beberapa pesan ke dalam negerinya kan sudah dibahas ya sama BB sama Abid juga, bahwa ini adalah deklarasi bahwa ya Uni Emirat Arab ini sudah saatnya geser lagi ke tahap yang lebih tinggi gitu ya, dari minyak ke jasa ke teknologi maju, dan kemudian berharap bahwa ada spillover effects yang kemudian muncul dari project ini gitu ya. Yang menarik misalnya spillover-nya ini juga
banyak di aspek sosialnya. Kalau dilihat misalnya ada yang dipilih untuk menjadi apa ya, semacam kepalanya gitu, yang kemudian bertanggung jawab untuk mempersiapkan kepergian pesawat ini, itu adalah seorang perempuan. Namanya Sarah Al-Amiri. Jadi perempuan 33 tahun ya, sudah jadi science lead dari Staf khusus. Jadi staf khusus, Mas. Jadi apa, pemimpin sainsnya untuk misi ini gitu ya. Jadi dia ada pesan simbolik juga ke apa ya, ke masyarakat dalam negerinya di Arab sendiri maupun ke masyarakat di luar Uni Emirat Arab gitu ya, bahwa ini loh Arab yang kayak gini gitu ya, yang mau dimunculkan oleh Uni Emirat Arab gitu. Karena kan banyak image-image tentang Uni Emirat Arab yang lain gitu ya, di Yaman, di yang lain-lain gitu. Dia butuh memunculkan image positif yang kemudian bisa memunculkan prestis bagi si Uni Emirat Arab itu juga gitu ya. Jadi itu pesan ke dalam sekaligus pesan ke luar juga. Pesan keluar yang lain menurut gue juga penting dilihat dalam konteks ya tadi, persaingan antara negara-negara di kawasan Timur Tengah juga gitu kan. Sekarang kan ada model Iran dengan kekuatan militer dan pengaruh ideologis ke kelompok-kelompok proksi di berbagai negara di kawasan. Lalu ada Turki yang kemudian memunculkan diri sebagai kekuatan baru dengan kapasitas industri persenjataan, bisa bikin pesawat sendiri dan macam-macam gitu kan. Nah, sementara negara-negara Teluk ini kan sementara masih dikenalnya cuma duitnya aja gitu ya. Ngirim duit ke Mesir, ngirim duit ke sini ke sana gitu. Tapi dengan bikin project ini sedikit banyak mengubah peta gitu. Ternyata negara-negara Teluk nggak lagi cuma ngandelin duit juga, ada willingness untuk membangun industri di sektor strategis yang bahkan rival-rivalnya belum kepikiran. Iran mungkin bisa mengembangkan nuklir, Turki bisa mengembangkan pesawat-pesawat canggih, tapi siapa yang sudah bisa kirim ke Mars? Nah, ini pesan yang penting juga untuk perebutan prestis di kawasan gitu. Ya, apalagi Mas Sofan, itu kalau kita lihat di websitenya United Arab Emirates Space Agency, itu visionnya itu adalah membayangkan Uni Emirat Arab menjadi future leader of space. Gitu. Jadi benar-benar cita-citanya itu menjadi pemimpin dunia di bidang antariksa. Yang ini kan ambisi yang nggak macam-macam gitu loh. Ini ambisi yang luar biasa. Padahal melihat kalau misalkan kita ngelihat yang jadi kekuatan yang sudah mapan di bidang antariksa kan pasti Cina, Amerika Serikat, Soviet, dan kemudian Uni Eropa dengan European Space Agency. Tapi kalau ada satu negara yang secara teritori kecil, secara jumlah penduduk kecil, tetapi punya kapasitas untuk punch above its weight, menurut gua gokil banget sih ini kebijakan ini. Jadi dan dia pengen menjadi secara duit besar gitu, dan secara duit besar. Yang menariknya yang misi ke Marsnya ini juga diarahkan ke nggak hanya ngirim vehicle ke Mars aja, tetapi menurut klaimnya Uni Emirat Arab adalah bahwa ini misi ke sana itu risetnya itu riset mengenai iklimnya gitu, mengenai hidrogen yang ada di sana dan lain sebagainya. Diklaim ini another new knowledge gitu. Ini level baru bagi pengetahuan mengenai planet Mars yang ada yang dimiliki oleh umat manusia sekarang gitu. Sih benar sih kalau misalnya kita menganggap bahwa ini tuh semua tentang message gitu, tentang pesan, karena bahkan roket ini diterbangkan bukan dari Uni Emirat Arab gitu, dari Jepang yang emang jelas-jelas punya landasannya gitu, sedangkan di Uni Emirat Arab kagak bisa kayaknya atau gimana gitu. Nah maksud gue adalah dan ini juga project yang bukan terlihat visible jangka pendek. Maksudnya ketika mereka terbang ke luar angkasa pun misinya belum selesai sampai situ. Mereka harus bagaimana caranya
roket mereka, kendaraan pesawat ulang-alik mereka ini berada di posisi yang tepat untuk bisa mengambil data tentang iklimnya planet Mars. Karena ini kan berbicara tentang rotasi, terus juga pergerakan planet dan lain sebagainya. Perhitungan kasarnya adalah bahwa mereka hanya bisa mengambil data ketika mereka berada di posisi yang tepat di tanggal, gue nggak tahu tanggalnya, lupa, tapi di bulan Februari tahun 2021. Masih banyak perhitungan yang harus dilakukan, masih banyak risiko yang bisa terjadi, tapi bukan itu poinnya gitu loh. Tapi sebenarnya dengan mereka memulai ini, mereka memberikan message yang jauh luar biasa daripada risiko yang bisa terjadi ketika sebenarnya mereka bisa gagal gitu di luar angkasa. Dan menurut gue ketika mereka punya dananya dan mereka mengarahkan ke situ, itu sebuah kebijakan yang out of the box dan bijaksana untuk sobat gurun gitu. Tadi Ica yang ngomong ya, by the way, pendengar. Sobat gurun. Tapi speaking of which, yang dibilang sama Mas Sofa tadi, gue sepakat yang dibilang sama Ica tadi. Jadi ini proyeknya jangka panjang dan pasti membutuhkan kompleksitas baru yang ini nggak bisa jadi short term aja, tetapi pasti memerlukan sustainability dan mau nggak mau akumulasi pengetahuan dan teknologi harus diarahkan ke sana. Tapi menyambung yang dibilang sama Mas Sofan tadi bahwa ini punya konsekuensi regional. Gue setuju banget, apalagi kalau gue ngelihat di Timur Tengah itu kadang-kadang yang kadang-kadang kita lupa untuk masukkan dalam variabel dalam menganalisis di hubungan internasional adalah mengenai status. Jadi ini khas banget menurut gue ya, karena di Timur Tengah itu kalau sekedar hard power rasa-rasanya itu kurang gitu. Jadi lu harus punya status secara sosiologis di mata bangsa-bangsa yang ada di situ bahwa negara lo itu terdepan gitu, dan menggunakan space ini juga menjadi diplomasi yang sangat niche juga. Jadi ini bisa jadi jualan banget itu. Kayak misalkan Qatar kan juga pakai Piala Dunia sebagai salah satu alat untuk melancarkan soft power-nya. Turki pakai Hagia Sophia. Turki pakai Hagia Sophia belakangan. Dan kemudian Saudi Arabia kemudian menggunakan apa ya kalau Saudi Arabia, Mas Sofar? Neom City apa? Neom City. Oh iya. Kota baru Cyber ya? City gitu ya. Menariknya status yang ingin dicoba untuk diraih oleh negara-negara tersebut itu udah bukan lagi dilekatkan pada identitas primordial gitu, tetapi dilekatkan kepada hal-hal yang sifatnya itu lebih progresif, dan Uni Emirat Arab menurut gua kalau kita melihat dengan adanya misi ini menjadi yang terdepan sih. Ini bisa apa ya? Bisa jadi penanda baru gitu sih. Walaupun Hagia Sophia kemarin itu pasti ada apa dimensi primordial, dimensi values-nya. Ya, tapi Turki juga nggak cuma mainan Hagia Sophia kan. Turki kan juga bangun kereta api cepat, bangun pesawat. Maksudnya teknologi industri dan otomotifnya juga digenjot gitu ya. Cuma belum sampai keluar angkasa tuh. Betul. Kalau menurut BB gimana, B? Gue sebenarnya ini intermezzo sedikit ya. Tadi gue ingat yang dibilang Ical memang Februari 2021 ya. Itu sebenarnya Februari 2021 itu adalah perkiraan mereka nyampe di situ. Jadi emang selama itu untuk OTW ke sana gitu. Dan yang tadi dibilang Mas Abid ini benar banget tentang soft power dan proyeksi status gitu ya. Ini kan Uni Emirat Arab ini negara yang secara geografis kecil, populasi kecil, tapi dia bisa jadi negara yang penting secara ekonomi terutama, jadi hub transit dan sebagainya macamnya. Terus dia juga selalu punya apa ya, jaringan atau cara-cara yang menarik gitu, nggak yang konvensional gitu. Kayak misalnya Emirates pesawat terbang tuh maskapai itu kan BUMN sebenarnya, dan yang menguasai ya otomatis orang-orang emir di sana gitu. Dan itu branding yang mau dibawa Uni Emirat Arab itu selalu diletakkan di sesuatu yang appealing buat orang-orang. Kayak misalnya Fly Emirates itu pesawatnya itu kan sponsor di berbagai macam klub bola ya nggak sih? Itu kayak lu lihat klub bola di liga manapun pasti ada seenggaknya satu yang sponsornya Emirates gitu. Di Indonesia nggak ada, Be? Wah, belum itu. Kayaknya ini sih gue denger Arema mau jadi mau disponsorin. Nanti kayaknya lebih ke Bayangkara FC. Klub baru di ibu kota baru nanti.
Wah. Iya. Jokowi United gitu. Lanjut, Be. Iya, jadi itu emang Uni Emirat Arab nih kayak dari sebelum ada rame-rame tentang hal ini, dia dari dulu kalau gue lihat track recordnya emang udah mau membangun apa ya? Dia ini negara Arab yang beda gitu dari negara Arab yang lain gitu dari dulu banget kayak gitu. Nah, membahas hal itu juga, gue jadi penasaran sebenarnya kalau tadi Mas Abid bilang ini juga mempengaruhi relasi dengan negara-negara Arab yang lain gitu. Emangnya ada apa sih dengan negara-negara Arab yang lain? Ada apa dengan sobat-sobat gurun yang lain gitu? Tapi sebelum dijawab, pertanyaan gue agak nyambung ke sana karena tadi gue bilang kita sama-sama sepakat bahwa ini tentang message, tentang pesan. Cuman masalahnya adalah apakah langkah yang diambil ini juga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap message ya, karena kalau misalnya kita lihat kan tadi Bebe nanya tentang negara-negara Arab yang lain kan, apakah kalau negara-negara Arab yang lain kan misalnya ada yang ngirim, ada yang nanam investasi misalnya ke negara-negara lain gitu, misalnya ada juga negara yang emang memperkuat militernya, memperkuat alutsistanya, itu kan pesannya udah jelas banget gitu. Kalau misalnya emang mereka ngejar kekuatan militer, terus mereka jadi leader di kekuatan militer, emang message-nya udah jelas banget di situ. Terus juga kalau investasi pun jelas. Nah masalahnya ini mereka mengirimkan roket ke luar angkasa ya. Apakah dampaknya sesignifikan itu nantinya atau gimana sebenarnya? Ya, kalau menurut gue sih kayak yang gue bilang di awal tadi, Cal, bahwa ini itu bidang tarik dan kedirgantaraan ini bisa convertible banget ke bidang-bidang yang lain, terutama bidang ekonomi dan bidang strategik dan militer gitu. Ketika lo punya kemampuan untuk mengirim benda ke ruang angkasa, lo bisa ngirim misil ke negara-negara tetangga lo gitu yang lo anggap sebagai ancaman. Ini juga pesan deterrence, pesan penggentaran bagi so-called lawan-lawannya Uni Emirat Arab. Sehingga jadi bisa berpikir dua kali, walaupun misalkan negara gue kecil, tapi gue punya kemampuan untuk melakukan penggentaran yang melebihi ukuran negara gue. Yang itu pesan yang ingin ditampilkan juga. Dan kedua juga itu menunjukkan kedikdayaan secara ekonomi juga gitu. Dan juga yang pasti yang perlu diingat juga bahwa dengan melakukan investasi di bidang advanced technology and advanced knowledge ini lo akan punya kesempatan untuk mendapatkan penemuan baru di bidang telekomunikasi, di bidang kedirgantaraan, di bidang militer, yang ini bisa jadi akan menjadi pembeda lo di masa mendatang ketika lo punya ini gitu. Kalau menurut Mas Fan gimana? Ya, jadi kalau menurut gue sih memang kompleks ya. Ada aspek taruhannya, ada aspek pride-nya di situ, tapi memang juga ada aspek strategiknya ya. Kalau strategiknya mungkin tidak semudah itu juga di-convert ya, walaupun tentu dampaknya ada gitu. Tapi fakta bahwa misalnya Uni Emirat Arab memerlukan misalnya pembangunan bersama di Amerika, lalu peluncurannya di Jepang, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya proyek ini tidak sepenuhnya merupakan proyek Uni Emirat Arab gitu kan. Jadi secara teknologis mungkin masih agak jauh juga untuk misalnya menjadikan proyek ini sebagai secara langsung kemudian ditafsirkan pada supremasi Uni Emirat Arab gitu dalam bidang teknologi. Tapi gue setuju bahwa ini kemudian menjadi pintu masuk untuk menunjukkan bahwa ya Uni Emirat Arab punya arah untuk membangun teknologi ke sana, dan ini kemudian bisa digunakan untuk memobilisasi pembangunan teknologi, memobilisasi inovasi yang lebih jauh yang tidak semuanya barangkali berkaitan dengan pengiriman ke Mars ini. Jadi tidak harus berkaitan atau spillover langsung bahwa ada kebanggaan si negara saya misalnya itu merupakan negara kelima di dunia yang mengorbit di Mars, nggak ada negara-negara lain, itu memunculkan national pride yang kemudian bisa mendorong kalau begitu kita bisa ya kita harus membangun karir di sini gitu. Anak-anak mudanya nggak lagi membangun karirnya di sektor-sektor yang
tradisional atau santai-santai, tapi mereka kemudian jadi punya sense of national pride, sense of national direction gitu ya, yang kemudian diarahkan ke sektor-sektor teknologi. Pemilihan anak-anak muda sebagai pemimpin sainsnya, sebagai deputi utama proyeknya dan macam-macam, apalagi perempuan dan macam-macam, menurut gue itu simbolik to that aim gitu loh. Jadi dia itu ini bukan cuma sebuah proyek teknologi, ini sebuah proyek sosial gitu. Ini sebuah proyek sosial politik, ini social engineering ke dalam si Uni Emirat Arab itu sendiri gitu ya, yang kemudian mau memobilisasi sumber daya nasional ke arah yang diinginkan tadi, yaitu penguasaan teknologi misalnya. Sekaligus ya tentu kalau menurut gue pesan yang paling terang terlihat ya justru ke publik gitu ya. Jadi bukan langsung berkaitan dengan teknologinya, tetapi sesuatu yang langka, sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang itu pasti dampaknya besar ke orang secara umum gitu ya. Misalnya mobil mewah sama mobil biasa aja itu kan pasti lebih sedikit orang yang punya mobil mewah gitu ya. Walaupun di Jakarta misalnya pakai mobil mewah itu repot, ya orang tetap pakai mobil mewah untuk apa? Untuk kemudian meningkatkan status sosialnya, untuk kemudian mendapatkan satu citra tertentu yang ingin dia bangun. Dan menurut gue itu salah satu pesan yang kemudian coba dibangun oleh Uni Emirat Arab. Ya, harus diingat kalau Turki misalnya punya pengalaman historis lama sebagai pusat dari sebuah imperium, kalau Arab Saudi punya kedua tempat suci gitu ya, Iran punya nuklir dan punya pengaruh kepada komunitas Syiah di seluruh dunia, Uni Emirat Arab ini nggak punya cultural significance yang besar gitu di dalam kompetisi pengaruh negara-negara di kawasan. Dia butuh cultural significance baru. Signifikansi budaya ini ya dibangun dengan memunculkan hal-hal baru. Kalau nggak ada di masa lalu, ya kita cari di masa depan. Kalau kita nggak bisa bangun cultural significance di masa lalu dengan sejarah panjang imperium, dengan sejarah Nabi, atau dengan sejarah perlawanan Syiah misalnya, ya kita bangun cultural significance di masa depan, ya di Mars. Ya jadi ini ini strategi kebudayaan ya, strategi kultural juga untuk terlibat dalam politik internasional di kawasan and beyond gitu. Wah, mantap banget nih ucapannya Mas Sofan, udah cocok nih jadi konsultan dan jubirnya Uni Emirat Arab. Ya, siapa tahu diminta mendampingi. Mendampingi kemana, Mas? Kalimantan ya, Mas? Enggak, mendampingi ke Mars, habis itu mereka pulang ditinggal, Mas Sofan. Tapi yang jadi penasaran sebenarnya adalah ini sedikit mungkin pertanyaan terakhir di segmen ini. Kalau misalnya kita ngelihat Uni Emirat Arab dulu ya, kayaknya nggak kepikiran kayaknya negara seantah berantah ini bisa terbang, punya misi, bahkan kepikiran untuk mengembangkan teknologi ke luar angkasa gitu. Nah sebenarnya apa sih, sedikit aja gitu jawabannya, apa sih yang membedakan kemudian Uni Emirat Arab dengan negara-negara yang lain gitu di kawasannya, atau bahkan negara-negara lain di yang dulunya punya status yang sama dengan Uni Emirat Arab di belahan dunia manapun ya, misalnya salah satunya Indonesia gitu ya, yang kita udah nyinggung banyak tadi bahwa Uni Emirat Arab bisa ada di posisi ini karena memanfaatkan resource based economy sama seperti kita, tapi kok kita kayaknya nggak sampai ke mana-mana gitu. Nah apa sih sebenarnya singkat aja tentang bagaimana Uni Emirat Arab berbeda dari negara yang lain gitu? Kalau menurut gue sih satu hal, kalau gue mengasosiasikan Uni Emirat Arab dengan satu adjektif adalah visioner sih.
kayak pemimpinnya dari dulu tuh visioner gitu. Mereka tahu kapan untuk nggak bergantung dengan minyak, mereka kapan tahu harus mengandalkan turisme, kapan mengandalkan bidang-bidang lain, dan itu terus berlanjut gitu. Bahkan untuk misalkan value mengenai peran perempuan dalam masyarakat itu juga menurut gua terbilang jauh lebih maju dibandingkan negara-negara di sekitarnya gitu. Ketika beberapa negara lain baru memperbolehkan nyetir perempuan untuk nyetir mobil, belakangan ini Uni Emirat Arab udah lama ketika perempuan nggak boleh masuk stadion di beberapa negara di Iran sorry ya sebut negaranya Iran ya maksudnya Iran tapi maksudnya di Uni Emirat Arab udah diperbolehkan dari lama. Jadi gue ngeliat selalu visioner dan selalu pandai membaca zaman itu kalau menurut gue. Oke, sip. Kita lanjutin pembahasan kita mengenai Uni Emirat Arab di segmen kedua. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Ya, tadi kita udah ngebahas tentang Uni Emirat Arab dengan pesan yang coba mereka tunjukkan melalui misi ke Mars ini dari sisi lokal sama regional khususnya. Nah, tapi yang belum kita singgung sebenarnya ke halayak yang lebih internasional lagi gitu di luar dari kawasan itu. Salah satunya paling menarik adalah kita orang Indonesia di periode sekarang ini emang lagi sobat-sobatnya banget nih sama Uni Emirat Arab. Ya nggak sih? Apalagi kalau nggak salah gue denger ada kabarnya Uni Emirat Arab juga punya peran penting di pembangunan ibu kota yang baru kita ya? Ya, oh jadi lu mau ngomong bahwa Bapak Presiden adalah seorang sobat gurun? Parah Ucal. Itu nih luar biasa ini. Tapi kemudian nggak ada takut-takutnya. Tidak takut. Tapi maksud gue coba menalarkan ya, apakah kemudian kita sebagai orang Indonesia, negara Indonesia gitu, punya dampak nggak ke kita dengan kita yang jadi lebih dekat, punya kedekatan khusus dengan negara Uni Emirat Arab khususnya ya, di antara negara-negara lain di Timur Tengah gitu, dengan pesan yang coba diangkat sama Uni Emirat Arab melalui misi ke Mars ini. Kira-kira gimana tuh? Apakah kemudian dampak yang coba dimunculkan ini bisa sejauh itu sampai ke kita, sampai ke negara-negara lain, sampai ke komunitas internasional, atau memang sebenarnya ini jadi sesuatu yang kemudian orang-orang masyarakat ketika dibawa ke ranah yang lebih internasional, orang-orang juga bilang, masih banyak kok negara lain, maksudnya masih ada 4 negara lain gitu selain Uni Emirat Arab. Nah itu gimana Mas? Kalau menurut gue sih, apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab terkait misi ke Mars ini juga bisa menjadi kesempatan buat Indonesia untuk mengembangkan bidang antariksanya ya, dengan cara ya tentu kerjasama dengan Uni Emirat Arab, apa yang bisa dibantu gitu kira-kira. Ya itu pasti akan memberikan peluang pengembangan sektor antariksa kita yang menurut gua perlu didukung lagi lebih banyak lagi, karena dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, dan Indonesia menurut gue perlu menjadi pemimpin setidak-tidaknya di Asia Tenggara untuk bisa maju di bidang antariksa juga gitu. Karena sekali lagi gue lumayan pro di bidang ini karena ini punya dampak yang luar biasa besar, dan sesuai yang dibilang Mas Sofwan tadi, ini terkait dengan proyek kebangsaan kita. Identitas yang kita lekatkan itu juga nggak hanya yang berbasiskan sejarah primordial dan kesementaraan, tapi juga kita taruh di masa mendatang dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Jadi gue sangat berharap bahwa Uni Emirat Arab dengan hubungan yang sangat baik dengan Indonesia belakangan ini juga bisa resonate dengan manifestasinya dalam bentuk kerjasama di bidang antariksa juga. Walaupun di bidang-bidang lain sudah mulai berjalan dengan baik ya, kayak kalau nggak salah ada sekitar 312 triliun komitmen investasi Uni Emirat Arab terhadap Indonesia melalui Sovereign Wealth Fund atau dana abadi. Jadi dana abadi itu adalah kalau nggak salah, mau dikoreksi ya, jadi dana yang didapat dari sektor mineral, minyak dan gas, tapi kemudian disimpan dan kemudian digunakan untuk investasi di bidang yang lain yang nggak langsung diberikan ke masyarakat berupa subsidi. Nah, dana Sovereign Wealth Fund ini diantaranya untuk membangun infrastruktur di Indonesia, khususnya nanti pengembangan ibu kota baru. Bahkan kalau nggak salah juga putra mahkota Uni Emirat Arab sama Pak Jokowi diminta untuk menjadi honorary board untuk
untuk pengembangan di ibu kota baru. Yang menurut gue ini positif-positif aja, mengingat Uni Emirat Arab di bidang pengembangan kota dan urbannya juga sangat baik. Terbukti Abu Dhabi dan Dubai, kalau teman-teman lihat di Google itu kan keren banget ya, atau kalau pernah transit di sana itu kan sabi banget itu. Dan ya gua berupaya untuk optimis mengingat kedekatan kedua negara ini bagus. Dan terlebih lagi kalau menurut gua ya, salah satu hal yang positif dari kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Indonesia di bidang ekonomi adalah kayaknya resistensi dari masyarakat di tingkat lokal itu nggak terlalu banyak itu. Jadi kayaknya menerima aja. Nggak tahu juga sih, karena memang belum banyak yang termanifestasi dalam bentuk nyata proyeknya, jadi kita belum tahu. Tetapi hingga saat ini kok gue belum melihat ada nada negatif atau sentimen yang kurang baik mengenai investasi Uni Emirat Arab di Indonesia. Soalnya seru juga kan kalau misalnya emang beneran Uni Emirat Arab mengkoloni planet Mars gitu kan, terus kita emang jadi sobinya Uni Emirat Arab, terus kita jadi salah satu partner yang diajak ke sana kan, terus kita bisa membuka warteg Karisma Bahari di planet Mars. Aduh. tapi gue jadi kepikiran tadi kan sebenarnya nggak terlalu berhubungan sama yang dibilang Mas Abid, tapi tadi Ical dan Mas Sofwan sempat ngomongin tentang dari negara yang awalnya resort space yang tanda kutip terkutuk sumber daya alamnya digunakan sebagai moda ekonomi utama, kemudian berhasil transformasi mengarah ke knowledge based ekonomi gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau kita pikirkan kembali, Indonesia kan kayak gini ya. Indonesia ini kan sangat masih resource based begitu. Dan menurut kalian, kalau misalnya Uni Emirat Arab bisa gitu, kira-kira kenapa Indonesia kayak ada inersia gitu, ada kelembaman untuk melakukan hal-hal seperti ini? Gue tahu kalau pasti komparasinya nggak adil kalau kita sekedar komparasi gitu ya. Tapi yang kita perlu pertanyakan adalah kenapa ada kelembaman kita untuk melakukan ini? Apakah karena ada path dependency tertentu sehingga kita jauh untuk mengarah ke transisi ke knowledge based ekonomi, atau seperti apa? Karena memang kita udah berusaha untuk mencoba mewujudkan itu pada masa ketika Pak Habibie kan. Kita udah dekat banget gitu sama upaya-upaya untuk mengembangkan ekonomi yang lebih robust lagi gitu loh. Nah ini kenapa gitu yang sebenarnya terjadi? Ya, kalau menurut gue ya ada faktor satu, path dependency tadi. Jadi struktur ekonomi kita ini kan memang basisnya tadinya perkebunan besar dan ekstraktif gitu pada masa kolonial ya, dan ya karena itu kemudian jadi semacam comparative advantage-nya gitu kalau dia tidak dilihat secara historis gitu. Akhirnya ya kemudian kita memiliki kecenderungan kalau melihatnya jangka pendek, ya sudah memang sektor-sektor itulah andalan kita gitu kan untuk mendapatkan manfaat cepat dari ekonomi global. Tapi akibatnya adalah ya inersia tadi. Jadi kita ya muter-muter aja di sektor ekstraktif. Kemudian yang kedua, ini bertalian juga kemudian dengan struktur ekonomi politiknya. Kalau tadi Uni Emirat Arab itu rezimnya punya insentif untuk melakukan inisiatif-inisiatif kreatif untuk membangun legitimasi, Indonesia legitimasinya tidak dibangun dengan itu gitu ya. Dulu pernah ada periode yang tadi disebut sama Ical, periodenya waktu Pak Soeharto dekat sama Habibie gitu kan, atau kadang sering disebut sebagai periode ketika nasionalisme teknologis Indonesia itu sedang kuat-kuatnya gitu kan. Jadi nasionalisme itu dibangun dengan sebuah proyek teknologi nasional gitu. Nah tapi ternyata ini kan nggak pernah menjadi sebuah proyek nasional yang utuh karena teknokrasinya terbelah. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju, ada dinamika politik di antara kelompok-kelompok itu, sehingga proyek ini nggak pernah benar-benar berhasil gitu, karena tidak pernah utuh menjadi proyek negara. Nah tapi juga karena kemudian pasca reformasi
cara para elit ini kemudian bertahan di dalam kekuasaan bukan dengan membangun kebanggaan nasional gitu. Ya cara mereka tetap bisa berkuasa apa? Ya tetap kaya. Kalau mereka kaya, mereka bisa kuasai partai-partai politik, mereka bisa kuasai peraturan-peraturan, mereka bisa kuasai ekonomi. Kalau mereka kuasai ekonomi, mereka kuasai politik, mereka kuasai ekonomi. Terus saja begitu gitu ya. Karena itu kita ya terus aja di sektor ekstraktif, karena sektor ekstraktif ini adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang dalam skala besar yang membuat kita memiliki kekuatan ekonomi untuk kemudian mendapatkan kekuasaan politik. Dan dengan kekuasaan politik tadi kita juga bisa menjamin kekuasaan ekonomi tadi, karena yang ekstraktif itu tidak butuh kecerdasan, yang penting adalah kedekatan politik saja. Anda bisa, yang penting dapat konsesi ini, konsesi itu gitu ya. Jadi struktur ekonomi politik kita itu memberikan disinsentif untuk inovasi, dan dia memberikan insentif untuk ya eksploitasi. Makanya kita kemudian terjebak terus di dalam ekonomi yang ekstraktif. Hasil dari ekonomi ekstraktif kemudian digunakan untuk membeli partai digunakan untuk membuat peraturan yang memastikan bahwa eksploitasi ekstraktif terus berlangsung, ya terus berhasil yang menguasai sektor ekstraktif berkuasa lagi secara politik, terus saja begitu terus. Jadi nggak ada inovasi. Dan itu ya Mas Yofan ya, ketambahan dengan fakta bahwa ini menjadi semakin rumit ketika struktur tadi itu usianya nggak panjang-panjang amat gitu, pasti 5 tahun atau lebih pendek. Bahkan kalau di daerah fragmentasinya menjadi lebih semburat lagi, semakin kompleks, dan ini menciptakan lagi-lagi disinsentif untuk menjelang pilkada, misalnya menjelang pilkada kan langsung izin-izin untuk konversi hutan dan macam-macam itu langsung banyak sekali gitu. Iya, yang ini menjadi kontrak sosial, kontrak politik dan kontrak kebangsaan kita menjadi sangat transaksional dan menjadi sangat temporer gitu. Yang mungkin bisa kita pelajari dari Uni Emirat Arab adalah ketika ketika elitnya mau berani mengambil risiko untuk pilihan-pilihan nggak populer dengan cara ini kita bikin proyek mercusuar yang dampaknya adalah kontrak sosial politik dan kontrak kebangsaannya menjadi jangka panjang, yang ini menurut gua bisa lebih sustainable di masa mendatang. Cuma memang karena bedanya dengan Uni Arab adalah mereka nggak ada pemilu-pemiluan ya, sepengetahuan gua. Ada nggak sih pemilu-pemiluan? Sepengetahuan gua sih kok nggak tahu ya gue ya. Jadi nggak menghadapi kompleksitas politik, nggak menghadapi realitas politik yang ada di Indonesia yang sudahlah konsensus nasionalnya relatif rendah, fragmentasi di level lokalnya sangat kompleks, di tingkat nasionalnya apalagi gitu. Jadi gue ya kita berharap yang baik-baik aja lah. Kalau Arsenal aja bisa juara FA, pasti Indonesia suatu saat bisa berkembang menjadi knowledge based economy, insya Allah. Tapi mungkin memang karena itu kali ya, karena mereka tidak menghadapi jadi pemimpin atau mereka yang sudah di atas nih di Uni Emirat Arab nggak harus khawatir mereka akan lengser atau mereka akan ganggu gitu ya. Justru karena mereka khawatir mau lengser, mereka menjamin membangun legitimasi dengan proyek-proyek nasional yang semacam ini gitu. Karena di Indonesia mereka tidak perlu khawatir akan dilengserkan oleh proyek yang keren-keren, ya mereka cukup main patron klien saja sudah berkuasa gitu. Jadi justru angle-nya itu jangan ini kalau nggak demokratis bisa lebih inovatif, bukan. Ini justru karena aturan main kita demokratis, tetapi dibajak oleh penjahat-penjahat yang malas gitu. Penjahat-penjahat yang malas berpikir. Jadi cara kita untuk mendorong inovasi gimana? Cara kita adalah memutus rantai setan ekonomi ekstraktif, kuasai politik untuk menjamin ekonomi ekstraktif gitu. Ya kita harus potong itu. Gimana caranya politik kita tidak dikuasai misalnya oligark yang menguasai sektor ekstraktif.
gimana caranya politik yang kemudian menghadirkan kebijakan itu memang politik yang berpihak kepada publik gitu. Ya itu. Kalau kita bisa memutus rantai itu di situ, ya kita punya harapan untuk politik yang lebih baik dan kebijakan teknologi yang lebih baik. Tapi selama kita membiarkan politik kita dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa dengan harta mereka demi melanggengkan harta mereka dengan mengeksploitasi manusia dan alam gitu ya, kita akan di sini-sini terus, bahkan dalam posisi lebih buruk. Beruntungnya kita, Mas Sofan, bahwa kalau di Uni Emirat Arab mungkin variabel paling pentingnya adalah elitnya, tapi di Indonesia itu sebenarnya dengan alam demokrasi yang sudah terbuka ini, variabel terpentingnya itu sebenarnya itu masyarakat gitu. Jadi masing-masing individu di Indonesia itu punya kesempatan untuk mengubah republik ini dengan apa yang dicita-citakan bersama. Jadi kesadaran untuk menghentikan transaksi politik yang temporary dan nggak ada nggak ada manfaat dalam jangka panjangnya itu bisa dipotong sejak awal ketika masyarakat punya kesadaran bahwa ayo kita selesaikan ini urusan-urusan yang bangsat ini terkait dengan politik rente, terkait korupsi, terkait money politik, terkait hal-hal yang negatif kayak gitu, sehingga bisa jadi konsensus nasional melalui jalan demokrasi, perubahan dari bawah ke atas, dan insya Allah itu lebih manfaat dan berkah. Mantap. Yes we can. Yes we can. Bentar lagi ada tulisan Garuda Fly Better. Oke, kayaknya udah cukup kali ya pembahasan kita tentang Uni Emirat Arab dengan kaitannya dengan Indonesia di segmen kedua. Mungkin ada yang mau nambahin atau kita sudahi? Mungkin gue tutup aja kali ya. Memang kita belum sampai ke arah mengembangkan secara masif begitu ya dunia antariksa atau dunia iptek. Tapi seenggaknya jangan sampailah kita yang kita kembangkan malah dunia manji ya. Aduh. Ya, itulah. Oke, gue akan jadikan itu closing statement. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk follow dan komen-komen di sosial media kita di @contextualcom, Instagram dan Twitter. Terus juga tetap dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify. Kunjungi juga website kita di www.contextual.com dan tonton video-video kita di YouTube Contextual Media. Sampai ketemu di podcast Bebas Aktif selanjutnya.